Hai guys, welcome back to RL Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu mendoakan. Amin ya robbal alamin. Guys, kita kemarin udah sama-sama menyaksikan sejarah baru ya dalam dunia percaturan, di mana kita menyaksikan kejuaraan dunia catur cepat yang diadakan di Warsawa, Polandia, dan dari 13 babak yang direncanakan keluar sebagai juara dunianya, juara dunia baru berusia 17 tahun, pecatur dari Uzbekistan. Namanya adalah Nodirbek Abdusattorov dan dia berpredikat sebagai juara dunia catur cepat termuda sepanjang sejarah, teman-teman. Nah, walaupun kita udah tahu ya keluar sebagai juaranya Nodirbek Abdusattorov, tapi keseruan tadi malam belum berakhir hingga hari ini. Kenapa? Karena terjadi kontroversi di mana juara dunia Magnus Carlsen, sang juara bertahan dari gelar juara dunia catur cepat yang diraih tahun 2019 ini, dia mengeluarkan statement bahwa dia mengecam dengan peraturan tiebreak ya yang dianggap sebagai tindakan kebodohan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam perebutan gelar juara dunia catur cepat ini. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, Carson benar-benar menunjukkan kritiknya ya tentang aturan tiebreak yang dianggap sebagai benar-benar bodoh. Juara dunia Magnus Carlsen mengeluarkan statement ini ketika dia diwawancara oleh TV nasional, yaitu Norwegian TV ya teman-teman. Nah, by the way, Nodirbek Abdusattorov yang berusia 17 tahun secara sensasional memenangkan kejuaraan catur cepat dunia pada hari Selasa ya teman-teman ya. Setelah hari yang terakhir dramatis di Warsawa, Polandia ya. Nah, sebenarnya dari 13 babak yang dimainkan teman-teman, yang direncanakan dalam kategori open ini, ada 4 pemain yang memiliki poin sama dengan 9,5 poin. Yaitu ada nama yang pertama Nodirbek Abdusattorov, kemudian ada Jan Nepomniachtchi tempat kedua, kemudian Magnus Carlsen tempat ketiga, dan Fabiano Caruana pecatur dari Amerika Serikat tempat keempat. Nah, tapi ya kita semua menduga ya bahwa yang akan bertanding di playoff untuk memperebutkan gelar juara dunia ini 4 pemain tersebut teman-teman. Tapi kemudian muncul kejutan bahwa yang akan bertanding memperebutkan gelar juara 1 dan 2 hanya peringkat 2 teratas, yaitu Nodirbek Abdusattorov dan Jan Nepomniachtchi. Nah, inilah kenapa Magnus Carlsen menyebut aturan tiebreak ini sebagai benar-benar bodoh ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih Abdusattorov ini bisa keluar sebagai juara dunia? Iya, karena dia di babak tiebreak melawan Jan Nepomniachtchi, mengalahkan Jan Nepomniachtchi dengan skor 1,5-1,5 teman-teman. Di babak pertama mereka bermain draw, kemudian di babak kedua Nodirbek Abdusattorov ini menyikat ya Jan Nepomniachtchi. Nah, akhirnya Magnus Carlsen harus puas dengan medali perunggu, sementara Fabiano Caruana harus puas di tempat keempat. Nah, ini lebih menyakitkan sebenarnya buat Fabiano Caruana ya, karena di babak terakhir dia bermain draw cepat melawan Jan Nepomniachtchi. Mungkin dia menduga bahwa dengan sama poin akan bermain di playoff, tapi ternyata hanya peringkat 2 teratas, teman-teman. Nah, ini adalah ini adalah foto ya ketika di babak ke-10 dengan memegang buah putih Nodirbek Abdusattorov bertemu Magnus Carlsen, kemudian dia mengalahkan Magnus Carlsen, teman-teman. Nah, Nodirbek Abdusattorov tampil cukup sensasional teman-teman dalam kejuaraan dunia catur cepat ini. Kenapa? Karena dia mengalahkan bintang-bintang top para pecatur dunia ya. Sebut saja dia mengalahkan Fabiano Caruana, Boris Gelfand, Wojciech Raduslav, dan mengalahkan Magnus Carlsen ya. Dia juga mengalahkan Levon Aronian dan menahan draw Jan Nepomniachtchi. Tapi mengalahkan Jan Nepomniachtchi dalam babak tiebreak teman-teman. Ini sangat sensasional. Sebelumnya di babak awal-awal pasti kita
menduga yang akan jadi juara dunia adalah Magnus Carlsen, Ali Reza, Hikaru Nakamura, Dudayan Kritov, atau Daniel Dubov. Tapi tebakan kalian semua, tebakan para pencinta catur di seluruh dunia nyatanya terpatahkan dan muncul juara baru yang sangat sensasional ini. Nah, secara lengkap Magnus mengkritik ya, ini adalah aturan yang benar-benar bodoh. Entah semua pemain dengan jumlah poin yang sama bergabung dengan playoff atau tidak ada yang melakukannya. Nah, tapi teman-teman ya, Carlsen kemudian menunjukkan bahwa ia juga kalah karena tiebreak yang lebih buruk di kejuaraan catur cepat dunia tahun 2016 di Dubai, di mana ia finish ketiga di belakang Vasily Ivanchuk dan Alexander Grischuk karena rata-rata peringkat yang lebih buruk dari lawan-lawannya. Jadi ini bukan hal pertama yang dirasakan oleh Magnus Carlsen ya. Ini kepahitan kedua yang dia rasakan setelah di tahun 2016 dia juga mengalami aturan yang aneh ya teman-teman, dimana dia harus puas dengan tempat ketiga, kemudian Vasily Ivanchuk jadi juara dunianya, dan Alexander Grischuk di tempat kedua ya teman-teman. Karena pada saat itu aturannya aneh, kenapa? Karena rata-rata lawannya Magnus Carlsen ini lebih rendah daripada rata-rata lawannya Vasily Ivanchuk elo ratingnya teman-teman. Nah, dia mengkritik aturan, mengatakan itu akan memberikan lawan-lawannya keuntungan yang tidak adil selama dia adalah pemain dengan peringkat tertinggi. Nah, kemudian setelah Magnus Carlsen mengkritik ini di tahun 2017 di Riyadh, aturan ini dirubah ya. Kemudian kritiknya berlanjut, sangat disayangkan kehilangan kesempatan saya untuk playoff berdasarkan tiebreak. Beberapa tahun yang lalu tidak ada playoff. Jelas Anda tahu aturan di muka, saya tahu itu selama acara dan itu bisa menjadi faktor. Tapi saya tidak berpikir itu harus 100% sampai ke para pemain, harus memperbaiki dan mengeluh tentang sistem yang benar-benar sangat buruk. Saya tidak tahu tentang kebanyakan orang, tetapi bagi saya sistem tiebreak apapun tidak apa-apa, asalkan jelas tidak menyakiti semacam rasa keadilan. Untuk memiliki playoff, untuk kemenangan yang sangat banyak, bagaimana seharusnya dalam acara bergengsi seperti itu, sesuatu yang jelas juga harus Anda miliki di kandidat. Ketika Anda memiliki playoff untuk tempat pertama, Anda harus membiarkan semua pemain dengan jumlah poin yang sama bergabung dengan playoff. Hal lain hanya salah. Nah, ini saya artikan dalam bahasa Indonesia ya, ketika Magnus Carlsen ngomong ini tentunya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau saya dapat simpulkan bahwa Magnus ya nggak masalah misalkan ada peraturan harus tiebreak dengan playoff, tapi dia mau ya tetap dengan rasa keadilan teman-teman. Kalau misalkan ada pemain lain yang memiliki poin sama, harusnya mereka juga ikut bertanding di playoff ini. Nah, karena kemarin ada 4 pemain, harusnya 4-4-nya ini ikut playoff teman-teman. Bukannya hanya 2 teratas saja, sedangkan 2 pemain di tempat ketiga dan 4 yang memiliki poin sama, mereka tidak bertanding, dan itu menciderai rasa keadilan menurut Magnus Carlsen. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Pasti teman-teman tanya dong. Itu kan karena Carlsen ada di peringkat ketiga dan peringkat keempat kan. Coba Carlsen kalau jadi tempat pertama kayak Nodirbek Abdusattorov, apakah dia akan protes? Nah, teman-teman, faktanya ini bukan pertama kalinya Carlsen belak-belakan tentang aturan playoff. Grandmaster Ben Gold ya menunjukkan di Twitter bahwa pelatih asal Norwegia itu bahwa Magnus Carlsen keberatan ya teman-teman ketika dia bertanding di Piala Sinquevaled tahun 2018. Dan ada ya pemain lain yang memiliki hak untuk bermain playoff, yaitu poinnya sama, dan Magnus di tempat teratas. Kemudian Magnus melihat bahwa ada ketidakadilan ya, yang secara lengkapnya seperti ini teman-teman. Dalam bahasa Inggris ya, a few years back there was a 4-way tie for first, unless it was 5. In the Sinquevaled Cup, they had the same rule, but Carlsen, one of the top 2, said, "Everyone play the playoff or I don't play." After a meeting of the organizer, they agreed to nobody play. Integrity. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya beberapa tahun yang lalu ada 4 cara seri
4 cara untuk memperebutkan tempat pertama ya teman-teman ya di Piala St. Cuthbert. Mereka memiliki aturan yang sama dan Magnus Carlsen saat itu berada di tempat 2 teratas. Nah, ini coba di-compare dengan aturan playoff yang ada di kejuaraan dunia catur cepat ini ya, teman-teman. Nah, ini Magnus ada di tempat 2 teratas dan dia mengatakan, "Semua orang memainkan playoff atau saya tidak bermain." Jadi dia mengancam seperti itu dan akhirnya diadakan rapat dan mereka sepakat tidak ada yang bermain. Yang artinya apa? Mereka diputuskan untuk menjadi juara bersama, teman-teman. Ada siapa aja sih di situ? Ada Levon Aronian dan Caruana. Jadi Magnus akan berhadapan dengan mereka, tapi ada salah satu pemain yaitu yang tidak bertanding ya, teman-teman. Nah, itu merugikan menurut dia. Harusnya ini semua ikut bertanding karena poinnya sama. Nah, ini sebuah integritas dari seorang juara dunia Magnus Carlsen. Makin kagum ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton tadi ngebandingin dong. Wah, ini karena Carlsen ada di tempat ketiga aja, coba dia ada di tempatnya Nodderbeck, apakah dia akan protes? Nah, ini terjadi ya di beberapa tahun yang lalu. Luar biasa sekali integritas dari seorang Magnus Carlsen. Nah, walaupun ada protes dari Magnus Carlsen ya teman-teman, tapi luar biasanya Magnus Carlsen di Twitternya dia menyebutkan bahwa squabbles about the rule aside, what an absolutely incredible achievement. Dia tetap memberikan ucapan selamat kepada Noddirbek Abdusattorov, teman-teman. Ya, dia kesel mungkin sama aturannya, tapi tidak menghalangi dia untuk mengakui kehebatan dari pencapaian Noddirbek Abdusattorov, guys. Luar biasa sekali ya, sportsmanship-nya itu gila sih ini. Gila ini. Nah, banyak juga yang setuju sama apa yang diucapin oleh Magnus Carlsen ya. Salah satunya Sergei Karyakin yang kemarin menyerang sekondannya Magnus Carlsen, Daniel Dubov, dan mengkritisi Magnus Carlsen karena mengajak pecatur Rusia untuk jadi timnya dia ketika berhasil merebut gelar juara dunia kembali kemarin di Dubai melawan Jan Nepomniachtchi. Nah, Sergei Karyakin dalam Twitternya menyebut bahwa time to agree with a world champion, yang artinya ini waktunya setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh juara dunia Magnus Carlsen, guys. Kemudian ada juga dukungan dari pecatur lain seperti Hikaru Nakamura yang menyebutkan seeing the World Rapid Championship go from 15 round to 13 round was an oddity. But seeing this tiebreak rule for a world championship is beyond laugable ya. Yang artinya ya karena aturannya sebenarnya berubah, teman-teman. Kalau di episode yang lalu bahwa kejuaraan dunia catur cepat ini dimainkan 15 babak, kemudian di tahun ini berubah jadi 13 babak. Itu sangat mengejutkan sebenarnya. Kemudian lebih lagi melihat bahwa dimainkan aturan tiebreak untuk perebutan gelar juara dunia, bagi Hikaru Nakamura itu sesuatu yang sangat menggelikan, sesuatu yang sangat lucu pokoknya. Dan ini ya secara sindiran halus mengatakan bahwa ya please lah jangan lakukan kayak gini ya, karena ini ngebuat dia jadi ngakak, teman-teman. Nah, menambahkan ya, Ben Velgod, if I had to think of the world system of deciding a champion, the one yang artinya di sini the one they are using, if I had to think of the world system of deciding a champion, the one they are using is near the top. Thinking is not their strong suit. Jika saya harus memikirkan sistem terburuk untuk menentukan juara, yang mereka gunakan adalah yang paling dekat, teman-teman. Berpikir bukanlah kekuatan mereka. Nah, jadi menurut Ben Velgod, teman-teman pasti tahu ya siapa ini Ben Velgod karena sering muncul di Chesscom. Ya, dia mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh Fide ini merupakan cara terburuk yang pernah dia lihat mungkin, teman-teman. Wow. Ya, banyak Grandmaster setuju dan satu lagi yang setuju adalah
Gotham Chess ya teman-teman ya. Dia mengatakan completely ridiculous situation in World Rapid 2021 for people Carson, Nodirbek, Nepo, and Fabiano tied for first place. But according to regulation, only top 2 by tiebreak have playoff for gold atau silver. Horrible rules. Yang artinya iya, yang artinya dalam bahasa Indonesia dia katakan situasi yang benar-benar konyol di World Rapid tahun 2021. 4 orang Carson, Nodirbek, Nepo, dan Fabiano imbang di posisi pertama. Namun menurut peraturan hanya 2 teratas dengan tiebreak memiliki playoff untuk emas atau perak. Aturan yang mengerikan. Nah, kemudian ada nggak sih respon dari FIDE-nya teman-teman? Nah, menanggapi kritik yang dilayangkan oleh para pemain catur ini, teman-teman, Chief Marketing and Communication Officer FIDE, yaitu David Lada, mengatakan kepada Chess24, dia mengatakan sulit untuk mempersiapkan playoff antara sejumlah pemain yang tidak dapat Anda antisipasi. Ini menimbulkan banyak masalah untuk sebuah acara yang disiarkan langsung dan harus tetap berpegang pada jadwal tentatif. Gagasan memiliki playoff dalam kasus di atas ya, tampaknya alternatif jauh lebih baik daripada tidak memiliki playoff sama sekali dan harus menggunakan sistem tiebreak klasik untuk turnamen Swiss. Namun pendapat para pemain dicatat dengan sepatutnya, mereka seharusnya tahu peraturan, tetapi tidak ada yang menunjukkan ini sebelum turnamen atau selama pertemuan teknis. Apa maksud dari ucapan David Lada, Chief Marketing and Communication Officer FIDE ini, teman-teman? Dia mengatakan bahwa ya dia beralasan bahwa sulit ya diadakan playoff dengan waktu yang sangat sempit ya, dengan jadwal yang sangat padat ini, dan dia juga mengatakan bahwa ya lebih baik ada playoff daripada menentukan langsung juaranya dengan sistem tidak menggunakan playoff, teman-teman. Jadi langsung aja Nodirbek juara, nggak usah ada playoff. Itu lebih menyakitkan kayaknya. Dan David Lada mengatakan bahwa ini lebih baik apa yang dilakukan FIDE dengan mengadakan playoff di tempat 2 teratas. Nah, dia juga menambahkan bahwa dia akan mencatat kritik dari para pemain dan dia menyesalkan ya bahwa seharusnya pemain itu tahu aturan karena selama pertemuan teknik atau technical meeting sebelum pertandingan dimulai tidak ada pemain yang mengklaim tentang aturan ini. Nah, itulah yang direspon oleh David Lada, Chief Marketing and Communication Officer FIDE ini. Nah, teman-teman, kalau menurut teman-teman sendiri, apa respon teman-teman dari apa yang dilakukan oleh para pemain catur, para grandmaster ini yang memprotes tentang aturan tiebreak tadi malam, teman-teman? Coba teman-teman komen dan berikan saran untuk supaya FIDE lebih bijak lagi, mungkin lebih bagus lagi ya, karena ya Magnus Carlsen kecewa lagi nih teman-teman. Bisa-bisa dia tidak mempertahankan gelar juara dunianya ke-6 kalinya. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena nanti malam jam 9 malam kita akan nonton kejuaraan dunia catur blitz, teman-teman. Nah ini saatnya Magnus Carlsen membalas untuk menjadi juara dunia, untuk mempertahankan gelar juara dunianya di kategori catur kilat. Ataukah Magnus akan mengundurkan diri atau gelarnya akan terambil lagi oleh Abdusattorov. Kenapa? Karena Abdusattorov ketika menjuarai Sunweb Cidges di Barcelona, dia memenangkan pertandingan itu dengan sistem playoff bermain catur kilat. Jadi yang pasti Abdusattorov juga udah siap dengan permainan catur kilat. Nah, prediksi kalian siapa yang akan jadi juara dunia catur kilat? Apakah ada juara baru atau Magnus Carlsen tunjukkan kemampuannya? Apakah dia akan comeback stronger? Ini akan layak untuk dinantikan. Pastinya nobar di RL Chess nanti malam jam 21.00 waktu Indonesia malam atau jam 9 malam, teman-teman. Jangan lupa, jangan ketinggalan merchandise limited edition dari RL Chess volume 1 yang kalian bisa lihat di Instagramnya RL Chess, atau kalian kalau mau pesen bisa WhatsApp ke nomor yang ada di kolom komentar. Oke? Ini kontroversi barunya, teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman pecinta catur lainnya, supaya kita denger nih apa respon para pecinta catur yang lain. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya.